Ini bukan permasalahan yang besar sebenarnya, tapi dampaknya besar jika dibiarkan terus berlarut. Dan jika terus dibiarkan seperti ini, maka ini tidak akan pernah selesai. Jika tidak ada yang memulai untuk berbicara, maka ini akan tetap seperti ini. Selin yang lebih dewasa, Selin yang harus mengalah. Dan saya pikir ini adalah satu cara yang paling ampuh. Selin ini tidak boleh panasan dan juga naik darah. Dia harus tetap sabar menanti keputusan dari Stefan, tapi kasih tenggat waktu. Kalau ternyata sampai tenggat ini tidak tercapai, ya artinya Stefan sebagai laki-laki memang tidak ingin meneruskan ini. Dan ya apapun itu, apapun alasannya, saya pikir sih ini kurang kesatria untuk Stefan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu tadi adalah cuplikan yang pernah saya bacakan. Dan kalau kalian sebenarnya sadar dari thumbnail konten saya tentang Selin Evangelista dan Stefan William, sebenarnya saya takut jika mengarahnya itu lebih ke situ. Coba kalian lihat. Nah, di sini saya katakan juga hubungannya pasti dengan perceraian lagi. Dan tapi memang kalau boleh saya katakan, saya ini karena mungkin kenal secara pribadi, jadi saya nggak berani ngomong secara belak-belakan. Dan ya terkesan kalau orang menganggap kalau Denny Darko ramalannya ini nggak berani terlalu ya nggak cocok karena ya nggak berani ngomong bener-bener jelas. Nah, almarhumah Mbak Yu itu sebaliknya. Beliau kalau ngomong itu langsung belak-belakan di depan ya orangnya. Dan saya kira sih walaupun mungkin apa yang saya katakan di sini juga terjadi, tetapi kalau mau di-highlight akan lebih cocok ramalannya Mbak Yu almarhum. Dan yuk kita sama-sama untuk lihat. Ini gunanya bukan apa-apa. Perceraian sudah terjadi, tetapi adalah bagaimana agar hal seperti ini itu tidak terjadi lagi dan bisa dihindari untuk siapapun yang sedang menuju ke perceraian. Untuk kalian semua yang ingin bertanya tentang rumah tangga, hubungan kalian dengan pasangan dan sebagainya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi sebelum itu, yuk kita cari. Coba tolong dicarikan konten Mbak Yu yang di copy viral. 2 tahun lalu saya di desa juga ada. 2 tahun lalu waktu nikah terus Kencengin lagi. hamil anak yang pertama sudah prediksi bahwa itu akan bermasalah karena godaan dari banyak hal itu pihak ketiga dan banyak ikut campur orang dalam hubungan rumah tangga mereka. Selin, tadi apa yang bikin kamu tiba-tiba pas melihat Mbak Yu ini ternyata sudah prediksikan bahwa akan ada orang ketiga. Apakah ini memang ada sangkut pautnya dengan foto saat Stefan William di Bali diketahui bermesraan dengan seorang wanita yang diduga ini adalah Ria siapa seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya mungkin teman saja lah ya. Tapi kejadiannya karena bareng terus orang mengaitkan. Ini kenapa? Karena Selin di sini juga nggak berusaha untuk membahas masalah itu. Kalau menurut saya sih perpisahannya bukan karena orang ketiga, tapi lebih karena ya mereka berdua ini akhirnya nggak ketemu. Mereka berdua ini nggak saling untuk mencoba untuk ngobrol. Seperti kalau yang tadi saya bahas, kalau di konten saya kan obrolannya nggak terjadi. Dan akhirnya sampai di pertengahan tahun itu tidak terjadi. Maka kemungkinannya yang terjadi adalah proses perceraian yang akhirnya selama beberapa bulan terjadi dan diketok palu pada tanggal 18 Oktober kalau tidak salah 2021 kemarin. Ya, kita nonton lagi. Jadi intinya di sini adalah ini ada satu orang, kecurigaannya adalah orang ketiga. Tapi kita dengerin dulu nih almarhumah berbicara apa. Kamu tiba-tiba diam, terus kayak nyes gitu. Ada beberapa kata-kata yang kayaknya pas banget. Nggak tahu lah. Enggak, dia itu sebenarnya masih cinta, masih berat. Anak perempuan Masih bisa Jadi gini loh. kayak langsung kayak macet gitu nih gue. Jadi gini loh. Egonya ini kan masih sama-sama gede ya. Cuman kalau harus perlu keikhlasan untuk menerima kekurangan pasangan masing-masing. Kalau dicari-cari kesalahan atau kekurangan tidak akan pernah habis. Di sini mencari kesalahan satu sama lain pasangan. Kamu udah ikhlas pun, Stephen belum bisa karena juga ada pihak omongan-omongan dari luar yang mungkin dia mendorong berpikir. Saya tuh sedetik 2 detik kemarin rasanya kayak lagi bikin konten sama almarhumah seperti biasanya. Cuman yuk kita sekarang kembali di sini. Tadi yang dimaksud dengan Mbak Yu ego itu pernah kami bicarakan juga, di mana sebenarnya saya juga pernah singgung di konten saya itu. Sebenarnya kan egonya Stefan adalah meminta Selin ini nggak bekerja. Dan egonya Selin adalah meminta Stefan ini mungkin bisa lebih menjadi bapak lah ya. Karena mungkin pernah ada satu keluhan kalau kok
suka banget ngegame, dan benar-benar kalau udah nggak kerja ngegame lagi, kayak nggak, mungkin hampir mirip dengan kasus Alvin Faiz ya, yang diduga ini masih lebih mementingkan kegiatan kesehariannya dibandingkan kepada anak. Ya, tapi ini kan keluhan dari seorang istri ya, dan memang kebanyakan wanita-wanita yang konsultasi dengan saya ini menghadapi pria yang masih kekanak-kanakan, padahal mereka ini usianya udah mungkin menjelang kakek-kakek gitu loh. Nah, untuk kalian semua yang benar-benar merasa seperti itu, silakan hubungi. Jangan cerai dulu, jangan minta pisah dulu. Ini sesuatu yang wajar, tapi nggak wajar kalau dibiarkan terus-menerus. Tadi seperti dikatakan oleh Mbak Yu, bahwa Selin ini egonya masih besar, dan Stefan ini berusaha untuk mencari kenyamanan di luar. Kita play lagi. Tuh. Nah, saat kita lihat ekspresi Selin ini mengatakan bahwa ya memang hal itu terjadi saat Mbak Yu ini bilang Stefan ini juga dibisikin orang-orang di luar untuk berpendapat tentang Selin sendiri. Dan Selin pun juga seperti itu. Makanya juga di konten saya mengatakan bahwa lupakan itu semua dan cobalah untuk ngobrol, tatap mata, untuk membicarakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan ini sering terjadi untuk semua hubungan, di mana kita lebih mendengarkan orang-orang yang mereka ini nggak tahu setiap harinya kita dengan pasangan kita itu seperti apa, dan malah akan memperkeruh situasinya. Play lagi. Keluar kota tuh lagi tamasya, seru-seruan. Ada perempuan Mang Sehro dia ada, memang ada untuk tempat ngobrol dia. Tapi di sini kalau didiamkan juga akan kebablasan gitu loh. Kalau mencari kenyamanan. Nah, karena mencari kenyamanan, ada teman ngobrol, takutnya kebablasan. Nah, apakah ini adalah si Ria itu tadi? Kita belum tahu. Tapi kalau feeling saya sih enggak. Mungkin saja ini adalah pemicunya sebelumnya. Jadi bukan ke depannya. Tetapi memang pada akhirnya mereka berdua ini enggak bisa bareng adalah karena enggak ada obrolan akhirnya gitu loh. Play lagi. Di luar. Ini perannya kamu bagaimana? Sekarang kamu harus kuat bagaimana merangkul suamimu lagi untuk kembali ke rumah. Itu tidak gampang karena kamu harus bertemu dengan orang-orang yang membentengi kamu untuk bertemu dengan suamimu. Walaupun kamu berhadapan dengan suamimu, bisa berhadapan tapi bedanya jiwanya dikeluar. Pause dulu. Jadi kamu Nah, di sini dikatakan bahwa ya memang akhirnya Selin harus merangkul Stefan untuk ya, mengerti itu tadi. Loh, kok selalu wanita yang harus merangkul? Pria ini kerjaannya apa? Nah, ini saya kasih tahu bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memang ditakdirkan berbeda. Dan laki-laki itu memang kekanak-kanakan mau sampai kapanpun. Coba yang setuju kalau laki-laki itu kekanak-kanakan, tulis komentar di bawah sini. Karena apa? Karena laki-laki ini nggak pernah melalui proses pendewasaan yang dialami oleh wanita. Coba bayangkan. Wanita tuh dari kecil, tiba-tiba nanti umur 12 tahun pinggulnya membesar. Umur 15 tahun dadanya tiba-tiba tumbuh. Terus umur 16 tahun, mungkin 15 tahun keluar darah dari kemaluannya. Terus kemudian dia mengalami banyak hal yang merubah fisiknya, menuntut dirinya. Dan itu terjadi secara konstan setiap saat, tidak berhenti sampai kapanpun. Wanita juga mengalami apa yang dinamakan dengan kehilangan jati diri. Saat wanita ini menikah, maka namanya langsung ganti jadi nama suaminya. Namanya misalkan nama suaminya Ahmad, nama istrinya ini Sri, dia berubah jadi Bu Ahmad seperti itu. Saat anaknya lahir, nanti di TK dipanggil dengan nama anaknya, sama kayak Bu Unyil, dipanggilnya atas nama anaknya. Nah, ini yang kalau menurut saya tidak dialami oleh pria. Dan pria itu mengalami pendewasaan yang berbeda dengan wanita. Maka dari itu memang akhirnya harus selalu wanita yang datang dan mencoba untuk mengajak pria ini tadi mengerti posisinya. Play lagi. kamu untuk bertemu dengan suamimu, walaupun kamu berhadapan dengan suamimu, bisa berhadapan tapi bedanya jiwanya dikeluar. Jadi kamu seperti ngomong sama Terus sekarang menurut Mbak Yu, Selin ini harus bagaimana sikapnya? harus bisa mempertahankan, kasihan anak juga. Kan di sini egonya harus bisa dikendalikan. Lebih bahagia sendiri atau Jadi aku pertahan. Kalau kita ngomong dari sini memang nikah sampai 3 kali dari semua ya. Tapi kalau Sekarang baru 2 ya? Pos. Ya, saya 1 ya. Nah, ini yang kalau saya bilang terbukti. Garis pernikahannya 3 kali. Dan saat sama Stefan ini baru 2 kali. Berarti ada 1 kali lagi dan ini terbukti udah pisah dulu. Nah, kalau dibilang apakah Selin di sini sudah kendalikan ego? Saya bilang sih sudah. Karena kita lihat di salah satu konten, dia ini memvideo call daddy-nya untuk menunjukkan kepada anaknya saat ulang tahun. Sebelumnya pun itu juga mengundang Stefan untuk datang di ulang tahunnya. Jadi kalau saya bilang di sini Selin sudah menurunkan ego. Apakah Stefan sama? Ya mungkin sudah. Tapi untuk laki-laki harusnya bisa lebih merangkul juga gitu loh.
Ini adalah satu hal yang mungkin saja saya tidak melihat secara langsung, tapi kalau dilihat bagaimana gugatan cerainya ini diajukan, tapi dari pihak tergugat ini tidak tampak melakukan apa-apa, berarti memang akhirnya dikabulkan karena memang tidak ada keinginan untuk saling kembali itu tadi. Sangat disayangkan. Dan sangat disayangkan kalau ternyata anak-anaknya ini akhirnya ya kehilangan dedinya. Sehingga kalau saya bilang akhirnya semuanya anak yang dia miliki ini akan mendapati ya ayah tiri lagi. Kalau ini kamu pertahankan, emang kamu bisa, masih bisa. Tapi yang tidak penting nggak usah dibahas, yang tidak baik-baik tidak usah kamu ceritakan di luar. Karena tidak semua orang mau mendengar keluh kesah kamu atau kesusahan kamu. Justru banyak orang yang kepengen ikut campur di situ, dan beberapa pihak di sekeliling kalian yang ikut campur dari keluarga satu sama lain, nanti akan panas-panasan, malah kamu semakin jaraknya semakin jauh. Ini pihak keluarga yang berperan. Pertahanin, tapi kalau misalnya emang dari dianya emang nggak mau, Harusnya dari pihak Steven merangkul kalian untuk mendorong ayo bicara baik-baik di tengah-tengah. Ini karena tarik-tarikan, Steven mau kembali ditagih kasih omongan, kamu mau kembali omongan seperti ini, kamu berjuang sendiri susah, berat. Dan satu hal, banyak-banyak minta maaf sama ibumu, sama orang tuamu. Biar rumah tangga kamu, kejar rezeki kamu lancar. Dengan banyak minta maaf, perbaiki semuanya. Insya Allah doa orang tua memperbaiki keadaan. Amin. Itu yang bisa kamu utamakan. Ini Pause dulu. aja. Yang disayangkan di sini tuh adalah pihak Stefan William ini yang diam saja dan malah mengunggah sebuah unggahan yang seakan-akan itu Stefan ini mengunggah sebuah unggahan di Instagramnya, ungkapan dari temennya yang sebenarnya merupakan dukungan, yang intinya adalah biarin aja, nanti akhirnya orang ngehujat lo akan malu. Sangat disayangkan kalau sebenarnya dia ini nggak defensif, tapi lebih ke dia ini nggak, gimana ya ngomongnya, harusnya tuh dia harus lebih aktif, bukan pasif dan akan buktikan kalau ternyata anggapan salah gitu loh. Bukan, kalau sudah ada ketakutan untuk ke arah situ, cowok itu tuh harusnya mempertahankan gitu loh. Cowok itu harusnya memperjuangkan. Cowok itu harusnya kalau dia memang sayang, dia itu memaksa untuk wanita ini ada di sisinya. Apapun yang akan terjadi, jika ternyata pria kalian tidak mempertahankan, pria kalian itu nggak berusaha untuk memperjuangkan, untuk membuang yang lainnya dan mementingkan hanya kalian, maka sebenarnya dia sudah nggak punya sayang, nggak punya cinta. Nah, jadi ini sebenarnya jelas di sini. Saya nggak membela Selin, tapi untuk sebagai laki-laki harusnya memberikan kepastian. Karena wanita tempatnya ketidakpastian, dan saat pria ini hilang kepastiannya, ya wanita ini akan mempertanyakan. Kepastian bukan berarti harus kembali ya. Saya tidak bilang Selin ini juga suci. Bisa saja ada kesalahan yang membuat Stefan ini pergi. Tetapi harusnya langsung dinyatakan yes or no. Dan kalaupun ternyata memang masih sayang, perjuangkan. Sesalah apapun masih sangat mungkin untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Peganglah tangannya, tataplah matanya, katakan bahwa kamu menyayanginya, dan terus kemudian ajaklah dia menuju ke masa depan yang kamu janjikan. Ini pesan saya untuk para pria di sana. Dan untuk para wanita, jangan pernah menikahi atau bersama dengan pria yang tidak pernah memberikan kepastian. Kayak Ria Ricis bilang kepada para The Ricis ini. Play lagi. Dengan banyak minta maaf, perbaiki semuanya. Insya Allah doa orang tua memperbaiki keadaan. Amin. Itu yang bisa kamu utamakan. Ini anggap aja Selin kayak kebelet pipis karena semua yang dibicarakan itu kena. positifnya aja diambil. Cuma satu hal saya kagum, sesakit-sakitnya Selin, dia bisa sembunyikan air matanya itu. Saya kagum itu, nggak gampang jadi seorang Selin. Di luar dia bisa senyum, bisa cuek, nyantai, tapi hatinya hancur, dia bisa sembunyikan itu. Nggak gampang jadi wanita seperti itu. Siapa yang di sini merasa seperti Selin? Di luar kelihatan baik-baik saja, tapi di dalam torn apart. Ayo tulis komentar di sini, dan kalau mau dibacakan silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi lihat betapa bersedihnya karena dia berpikir nanti anak-anaknya akan seperti apa. Dan ini pasti dialami oleh semua wanita. Dan permasalahannya selalu sama. Wanita ini menginginkan kepastian. Pasti kalau si pria ini tadi akan menggantikan ayahnya menjadi sosok bertanggung jawab, tapi prianya ini memang akhirnya tidak menemukan kedewasaan dirinya. Lebih mementingkan dirinya, hobinya, keinginannya berkumpul bersama teman-temannya. Saya nggak bicarakan Stefan William, tapi in general. Karena kebanyakan akhirnya hal seperti ini yang terjadi. Play lagi. Sekarang
Kita tanya langsung di sini lagi nih setelah melewati sekian banyak. Selin mungkin mau tanya mau terus Ya, dan cari kamu solusinya. alami. Yang kamu inginkan apa sih Selin sekarang sebenarnya? Mau berharap yang terbaik aja, tapi yang terbaik apa sih kalau menurut Kalau kata-kata baik saat ini perbaiki, walaupun tidak menjamin semuanya cepat selesai. Tapi kalau kita ngomong soal kamu anak dan kehidupan kamu masih bisa jalan. Tapi nanti penghargaannya kamu, Stephen, itu harus diperbaiki karena Stephen kurang menghargai seorang istri. Dia sayang anak, dia sayang keluarga, tapi kurang bisa menghargai suatu hubungan. artinya apa sih Mbak Ayu, maksudnya apa? Jadi egonya dia masih bermain karena dia juga ada omongan dari luar dan sikap egonya dia. Jadi sebagai laki-laki dia merasa kepengen bisa lagi. Mohon jangan menyikapi omongan Mbak Yu ini sebagai artinya seperti itu. Tapi seperti tadi yang saya bilang, kenapa terus kemudian laki-laki dicap oleh wanita seperti itu adalah karena pria ini nggak mempertahankan, nggak memperjuangkan. Ini jadi kayak berbeda saat pas awal-awal dulu pacaran, ngebela-belain dateng, hujan dateng, basah kuyup, mau beli apa dibelain, istilahnya manjat gunung, menyelami lautan dia lakukan. Tapi kenapa setelah menikah, seakan-akan terus jadi sibuk main tenis sama teman-temannya, sibuk main motor sama teman-temannya, sibuk di depan handphone, sibuk semuanya. Dan terus kemudian sang wanita ini merasa tidak mendapatkan apa yang dijanjikan sebelum saat dia mengatakan I do, saat mengatakan saya terima nikahnya. Nah inilah yang dibilang dengan ya itu tadi masih ego dan tidak bertanggung jawab. Jadi bukannya masih ego tidak bertanggung jawab, bukan tidak menafkahi dan sebagainya, tapi lebih karena itu tadi. Kebanyakan dari kita laki-laki itu akhirnya memang lebih memilih untuk asik sendiri. Karena pada dasarnya boys will be boys. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi apalagi untuk seseorang yang sudah memiliki keturunan. Lanjut lagi. Beneran akan bercerai atau masih akan kembali? Masih bisa kembali lagi, cuman nanti dia kurang menghargai kamu. Masih merendahkan kamu dan dia agak sedikit mengabaikan anak. Walaupun dia penyayang anak. Iya. Ya, dia sayang anak. Itu senjatanya memang di anak. Dia dekat sama anak lagi, kembali lagi, sayang sama kamu, menghargai, bisa kembali lagi. Tapi saat ini susah. Iya. Saya memang upaya kamu untuk ketemu Mas Stephen kapan sih terakhir kamu melakukan komunikasi? Bisa kembali untuk anak dan memang seperti itu di kontennya, kembali untuk anak. Tapi susah. Dan akhirnya memang terjadi mereka sekarang berpisah. Dan sebenarnya Mbak Yu sudah memperingatkan ini, menginginkan Selin berjuang. Dan selama 6 bulan ini Selin sudah berjuang. Dan pada kenyataannya akhirnya seperti sekarang ini memang sangat disayangkan. Walaupun akhirnya Selin mengunggah sebuah video, bukan mengunggah video, di copy viral yang terbaru dia katakan bahwa ya Stephen orang yang baik dan memang baik. Orang yang memang nggak pengen kalau anak-anaknya mengenang dia sebagai seseorang yang tidak baik dan memang itu yang ingin dia inginkan karena anaknya pasti akan bersamanya hingga nanti dia tutup usia. Tapi ya sangat disayangkan hal itu tadi terjadi dan kalau menurut saya di sini lebih karena ini pandangan saya dan apa yang saya lihat di konten saya, semoga ini keliru. Tapi kalau saya lihat dari banyaknya kasus yang saya tangani, laki-laki itu tidak menjadi dewasa seperti apa yang diinginkan oleh wanitanya. Dan terus kemudian menjadikan banyak hal ini menjadi sebuah transaksional kayak gue aja, lo aja seperti itu. Kenapa kok lo ngemintarin gue seperti itu? Dan akhirnya jadi sesuatu yang mereka melupakan saat pertama kali mereka berjumpa dulu. Saat mereka dulu pertama kali saling berjuang untuk mendapatkan. Dan kalau sampai di titik ini, memang tugas wanita adalah bertahan, tapi tugas pria adalah memperjuangkan. Makanya untuk menutup ini tadi, kita nggak pengen berpolemik apa yang sudah terjadi. Semoga Stephen akan menemukan pengganti yang juga akan lebih bisa mengerti dirinya saat dia nanti tumbuh lebih dewasa lagi. Selin akan mendapatkan pria yang memang akan memiliki kedewasaan yang memang sudah benar-benar dia inginkan untuk bisa membimbing dia dan anak-anaknya yang berbeda bapak semua ini tadi. Dan untuk kalian semua, yang paling penting di sini adalah putar ulang lagi konten ini. Ini tidak tentang Stephen dan Selin, ini tentang kalian semua. Dimana saat ini jika kalian tidak mendapatkan kepastian dan tidak merasa diperjuangkan, maka kalau menurut saya pertimbangkan lagi untuk bersama dengan pria yang saat ini bersama dengan kalian. Tapi jika kalian masih tetap mencintainya, maka kalian harus tahu bahwa ini datang dengan sebuah paket di mana kalian harus mengerti, merubah dia dan menerima dia untuk berproses sampai di titik yang
nanti kalian berdua akan saling menyempurnakan. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua. Semoga tangis air mata Selin ini akan membawa hikmah untuk orang-orang yang menyaksikan, dan anak-anaknya akan bisa tetap tumbuh bahagia, tetap bertemu kedua orang tuanya walaupun besar dalam sebuah fakta bahwa orang tuanya ini berpisah. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih juga untuk Mbak Yu yang ternyata beliau masih bisa memberikan banyak hal walaupun sudah nggak bersama dengan kita, dan semoga banyak hal positif akan bisa kita dapatkan dari konten ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.